Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi bersama saya Kang Review di channel kita tercinta, yaitu channel SC Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film Bollywood yang diperankan oleh Aamir Khan. Film ini berceritakan tentang seorang pencuri bank yang sangat jenius, tetapi dia mencuri bukan untuk keuntungan sendiri, melainkan uangnya dihamburkan kepada masyarakat dan uangnya tidak diambil sedikit pun. Dan film yang kita review kali ini berjudul Dhooms 3. Baiklah, film yang kita review kali ini akan menunjukkan aksinya yang sangat fantastik dalam pencurian yang hebat. Dan apa sih latar belakang pencuri tersebut? Yuk kita lanjut ke videonya. Ups, tunggu dulu para sobat. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon bantuannya sobat untuk like, komen, dan juga subscribe agar channel kita menjadi lebih maju lagi. Untuk sobat semoga dimudahkan rezekinya. Di awal video, mata kita langsung dimanjakan dengan sebuah adegan seorang ayah dan juga anaknya yang sedang bermain sirkus, yang sedang ditonton oleh 3 orang konglomerat. Mereka melakukan sirkusnya dengan sangat baik, bertujuan agar konglomerat mau mendanai sirkusnya. Namun, apesnya konglomerat tersebut malah menghina budaya mereka tersebut. Dan anak tersebut memohon agar konglomerat mau, tetapi kenyataannya tidak begitu. Akhirnya ayah tersebut menodongkan pistol kepada konglomerat tersebut, tetapi pistol yang awalnya ditodongkan kepada konglomerat tersebut, namun secara tiba-tiba ditembakkan kepada kepalanya sendiri, sehingga orang tua tersebut meninggal. Dan seorang pria pun terbangun dari tidurnya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Dan pria tersebut adalah bintang utama kita, yakninya Aamir Khan, yang akan kita panggil dengan Shahir. Selanjutnya adegan berganti di mana Shahir melakukan aksinya, menghamburkan semua uang yang dia curi kepada masyarakat. Dan Shahir pun melarikan diri dan dikejar pun oleh polisi setempat, dan aksi kejar-kejaran ala India pun terjadi. Namun dengan keahlian dan juga kejeniusannya, Shahir dengan mudah melarikan diri. Selanjutnya sobat, adegan pun berganti dengan seorang polisi yang bernama Ali yang sedang berhadapan dengan para gangster. Namun datanglah seorang pria yang menggunakan bajai seolah-olah sebagai pahlawan. Pria tersebut bernama Jay Dixit, yaitu polisi yang paling disegani di seluruh negara India. Dia pun mulai membebaskan satu persatu tawanan yang ditahan oleh gangster tersebut dan membabi buta para gangster tersebut. Dengan aksi heroiknya, Jay pun dengan mudah mengalahkan para gangster tersebut. Dan Jay ini yang akan menjadi rival dari Shahir nantinya, yaitu pencuri jenius PS polisi yang IQ-nya tingkat dewa. Adegan berlanjut di bank Chicago yang dicuri oleh Shahir tersebut. Dan faktanya yang punya bank tersebut merupakan konglomerat yang menghina pemain sirkus di awal cerita tadi. Dan yang fantastiknya lagi, ternyata Shahir merupakan anak kecil yang dihina oleh konglomerat tersebut. Ternyata ini merupakan ajang balas dendam. Selanjutnya
Adegan berlanjut, Jai sudah sampai di kota Chicago. Ternyata para petinggi bank tersebut meminta bantuan kepada Jai untuk menyelesaikan kasusnya tersebut. Yuk kita lanjut lagi keseruan ceritanya. Jai pun membuat rencana untuk menangkap Sahir dengan memancing ia melakukan pencurian lagi. Dan Jai pun dengan sengaja menghina Sahir di televisi supaya Sahir tertantang dan melakukan pencurian lagi. Dan Sahir pun melihat berita yang ada di televisi tersebut. Keesokan harinya, Sahir pergi langsung menemui Jai dan dia berbincang bersama Jai. Dia menawarkan diri untuk membantu Jai dalam kasus ini. Dia mengaku mengenali pencuri tersebut dan dia juga ingin pencuri tersebut tobat. Namun Sahir tidak mengenali wajahnya karena dia selalu di belakang layar dan kebiasaannya layaknya seorang badut yang memakai topeng. Dan dia layaknya pemain sirkus yang suka mencuri perhatian dan pencurian digunakan sebagai panggungnya. Dan Sahir pun berkata kepada Jai bahwa pencuri tersebut orang baik, tetapi dia tersesat karena ada yang membuatnya untuk balas dendam. Dan dengan keraguan, akhirnya Jai pun setuju dengan penawaran Sahir. Selanjutnya keesokan harinya, Sahir dengan berpura-pura membantu Jai merancang sistem keamanan di bank Chicago tersebut. Namun setelah pekerjaannya selesai, Sahir pun menelepon Jai bahwa pencuri tersebut akan mencuri besok karena hari besok merupakan hari badut dunia dan Sahir akan tampil di sirkusnya besok tersebut. Dan Jai pun mulai mencurigai Sahir dengan gerak-geriknya yang dia lakukan. Jai, Ali, dan polisi Chicago bersiap-siap mengamani bank tersebut. Namun saat Jai dan Ali berselisih ataupun berdebat, tiba-tiba uang kembali berhamburan di atas bank Chicago tersebut dan Ali pun mulai terheran-heran. Polisi pun menemui Sahir di atas bank tersebut dan dengan secepat kilat Sahir pun melarikan diri dan ia pun terjun dari bank tersebut dan mengambil motornya untuk melarikan diri. Dan adegan kejar-kejaran heroik ala film India pun terjadi, sobat. Namun dalam aksi heroik tersebut, Jai berhasil menembak punggung dari Sahir. Namun Sahir tetap bisa melarikan diri dan berhasil kabur dari pengejaran Jai. Selanjutnya, dengan kecurigaan Jai terhadap Sahir, maka Jai pun langsung ke tempat sirkus Sahir dan Sahir pun ada di sana melakukan sirkusnya. Setelah Sahir selesai, Jai pun langsung menyergap Sahir dan menuduh Sahir yang melakukan pencurian tersebut. Karena hanya dia dan Sahir yang tahu sandi brankas dari bank tersebut. Dan Jai pun memeriksa tubuh Sahir yang ditembaknya saat pengejaran tersebut. Namun apesnya yang membuat kita bingung, di tubuh Sahir tidak ada bekas apa-apa. Jadi siapakah pencuri tersebut? Yuk kita lanjut lagi videonya agar kita lebih mengetahui film ini dengan teka-tekinya yang sangat sulit. Selanjutnya Sahir pulang ke rumahnya dan dia duduk di depan kaca dan terlihatlah bayangan yang ada di depannya. Namun yang mengagetkan kita para sobat,
Bayangan tersebut terdapat luka di punggungnya. Namun yang mengagetkan lagi, ternyata itu bukan bayangan, tapi ada dua orang yang sama persis wajahnya. Dan ternyata Sahir mempunyai kembaran yang bernama Samar, yang tidak pernah diketahui orang banyak. Dan ternyata selama ini Samarlah yang lebih hebat dalam melakukan aksinya daripada Sahir. Oke, selanjutnya kita disajikan dengan adegan flashback di mana kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pencurian tersebut. Ternyata Samarlah dalang dari semua pencurian itu. Dialah yang merupakan anak jenius yang selalu menjadi kartu as dari Sahir ini. Dia yang melakukan aksi balas dendam tersebut, dan dia yang dibilang badut oleh Sahir yang melakukan aksi balas dendam kepada orang yang ada di Bank Chicago tersebut. Selanjutnya, Sahir pun bercerita kepada Samar tentang apa tujuan mereka sebenarnya, yaitu menghancurkan Bank Chicago tersebut. Namun saudara teman-teman, diam-diam Samar menyukai Alia yang merupakan partner sirkus mereka, dan Samar pun mulai memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya dan melakukan pertemuan dengan Alia. Jai dan Ali pun diusir dari kasus tersebut karena tidak berhasil menangkap pencurinya. Jai pun menyerah dan ingin pulang kembali ke India. Namun Ali pun mengingatkan Jai bahwa jika Jai pulang, nama Jai Dixit akan menjadi tercemar di seluruh dunia. Dengan perkataan Ali, Jai pun memutuskan untuk menyelesaikan kasus mereka berdua dengan Ali dan tidak jadi pulang ke India. Diam-diam dengan kesendiriannya, Jai mengikuti Sahir ke rumahnya, dan saat Jai mengintip di rumah Sahir, alangkah kagetnya Jai. Ternyata Sahir mempunyai kembaran yang bernama Samar. Sesampai di rumahnya, Jai pun mulai memikirkan rencana bersama Ali, apa yang harus mereka lakukan. Dan rencana pun mulai ia lakukan. Saat Samar sendirian bermain di luar rumah, diam-diam Jai menyamar mendekati Samar, dan Jai pun bisa menipu Samar yang lugu sehingga mereka pun menjadi berteman dekat. Namun Samar merahasiakan kepada Sahir tentang pertemanannya bersama Jai. Adegan pun berganti di mana Sahir ingin kembali melakukan aksinya dengan menyamar memasuki Bank Chicago sebagai customer dan mulai memperhatikan pengamanan yang ada di bank tersebut. Selanjutnya, Samar kembali bertemu dengan Jai. Di sana, Jai mulai melakukan aksinya dengan berkata, Alia hanya menyukai Sahir dan tidak tahu tentang Samar. Samar pun menjadi sedih, dan sesampainya di rumah, Samar pun ingin menggantikan posisi Sahir untuk pertama kalinya, dan Sahir pun setuju. Dan Samar pun sangat terlihat bahagia. Pada hari esoknya, Samar pun bersiap-siap pergi keluar menemui Alia, dan Sahir pun bertanya kepada Samar. Samar pun menjawab dia akan berkencan dengan Alia. Sahir pun sangat marah, dan itu semua yang menyebabkan rencana mereka bisa berantakan. Dan Samar pun marah kepada Sahir sehingga dia meninggalkan Sahir sendirian. Samar pun pergi dari rumah untuk menemui Alia, dan mereka pun bermain-main. Selanjutnya, Jai pun menemui Samar. Namun kali ini tanpa penyamaran lagi,
Jay pun meminta Samar untuk menghentikan aksi pencuriannya tersebut. Namun dengan kagetnya Samar pun berubah menjadi Sahir, dan ternyata sobat, yang ditemui Jay adalah Sahir yang menyabar menjadi Samar. Dan ternyata diam-diam Sahir mengikuti semuanya dan mengetahui rencana Jay. Jay pun diikat di roller coaster dan roller pun dijalankan oleh Sahir. Sahir pun pergi meninggalkan Jay. Tiba-tiba Ali pun datang menyelamatkan Jay dari kematiannya. Dan akhirnya Samar pun mengetahui apa yang dilakukan Jay, dan Sahir pun menceritakan semuanya kepada Samar. Akhirnya mereka berdua pun kembali baikan dan melakukan aksi mereka berdua yang akan mereka mulai. Mereka malam itu tidak hanya mencuri, namun juga meledakkan bank Chicago tersebut. Dan mereka pun diketahui oleh Jay dan juga Ali. Akhirnya adegan kejar-kejaran pun terjadi dengan sangat asiknya. Saat Jay dan juga Sahir berhadapan satu lawan satu, Jay pun dikalahkan Sahir. Namun Sahir tidak membunuhnya karena dia hanya ingin menghancurkan bank Chicago yang telah menghina ayahnya dan tidak ingin berbuat jahat kepada orang lain. Mereka pun bisa melarikan diri. Namun pada keesokan paginya, saat mereka ingin pergi dari kota tersebut, tiba-tiba helikopter menghadang mereka. Saat mereka ingin kabur, Alia pun memanggil Samar dan Samar pun terhenti. Begitu juga Sahir pun juga terhenti. Dan tiba-tiba Jay pun datang mengepung mereka menggunakan helikopter. Akhirnya mereka pun tidak bisa melarikan diri lagi. Dan Sahir pun menyerahkan diri dan dia meminta kepada Jay untuk melepaskan Samar karena Samar tidak bersalah. Dan Jay pun setuju, dan Sahir pun menyerahkan barang buktinya kepada Jay yang dicurinya selama ini. Namun tiba-tiba tanpa diketahui, Sahir pun melompat dari atas jembatan tersebut dan semuanya pun terkejut. Dengan secepat kilat, Samar pun memegang tangan Jay dan ia teringat akan kata ayahnya yang terdahulu bahwa mereka berdua harus selalu bersama, dan Samar pun tidak akan meninggalkan Sahir. Dan Samar pun melepaskan tangannya yang ada di jembatan tersebut dan mereka berdua pun jatuh dari jembatan tersebut. Dan film ini diakhiri dengan beberapa motivasi kepada kita bahwa persaudaraan itu sangat penting. Dan di akhir film, sesuai dengan permintaan Sahir dan juga Samar, maka diadakanlah sirkus terbesar di dunia yang dilakukan oleh Alia di kota Chicago, dan film pun berakhir. Baiklah, terima kasih kepada para sobat yang sudah setia menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga para sobat dimudahkan rezekinya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.